Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Alarif. Saya mahasiswa Teknik Informatika dengan NIM 22 12 4000 1249. Saya mahasiswa Unis Nusbara. Dalam video ini saya akan mempresentasikan atau menunjukkan hasil atau tugas saya ya untuk UAS mata kuliah Data Mining. Di sini saya ada data yang masih mentah dan saya nanti akan melakukan atau menunjukkan data yang telah di pre-processing atau yang telah dibersihkan, dan selanjutnya saya akan menerapkan metode clustering, dan setelah menerapkan clustering tersebut saya akan menerapkan algoritma K-means untuk data tersebut. Di sini data saya menggunakan data penjualan online, di mana datanya itu lebih dari 500 baris, yang di dalamnya ada nomor invoice, ada kode dan deskripsi produk, ada tanggal transaksi, ada jumlah dan harga barang, ada ID pelanggan, ada negara asal pembelian. Data ini masih mentah dan masih banyak kesalahan, sehingga harus dilakukan pre-processing dulu untuk membersihkannya. Di sini saya membersihkan atau pre-processingnya menggunakan Python dengan text editornya menggunakan Google Colab. Di sini saya ada kode atau codingan codingan Python. Yang pertama, saya ini mengimport file CSV atau Excel ya, kalau kita yang Excel kita choose file dulu lah, ini baru memilih file yang telah kita pilih. File data biasanya ya file Excel itulah. Yang selanjutnya kita untuk kode untuk membaca file ini, yaitu file CSV, dan ini df hit untuk melihat beberapa atau 5 baris data dari keseluruhan 500 tadi. Dan di sini kita selanjutnya ada df is null, yaitu melihat jumlah apakah ada nilai yang kosong dalam data tersebut, dan ada ya, di deskripsi ini terdapat 2928, dan di customer ID ada berapa ini, 107.927. Wah, sangat banyak ya, soalnya ini 500 data. Dan selanjutnya saya ini menghapus baris yang kosong pada customer ID dengan dropna save yang di setting di customer ID, dan dicek ulang apakah masih ada, dan dfs null apakah ada yang kosong. Ini sum penjumlahan, nah ini udah 000 semua, ini berarti sudah tidak ada data yang kosong. Selanjutnya saya mengecek apakah ada duplikat, dan di sini ada, saya ini merupakan kode untuk mengecek duplikat untuk Python, dan di sini ada duplikat. Sebelum itu ada 417.534, jumlah yang duplikat itu 6.771, dan sini saya melakukan hapus duplikat dengan kodenya seperti ini, double drop duplicates, dan ini cek ulang untuk apakah datanya berkurang atau datanya berubah setelah kita hapus, dan ini berubah ya menjadi 410.763. Nah, ini sudah berkurang, berarti sudah berhasil melakukan penghapusan data yang duplikat. Yang selanjutnya kita ada cek contoh invoice ya, invoice yang diawali huruf C dari invoice ya. Kita cek dulu, dan setelah itu kita hapus invoice yang hafalan C, atau untuk yang awalan C itu untuk retur pembelian atau pembatalan pemberian ya. Kita hapus dan dicek ulang, nah masih ada returnya, sudah 0, berarti sudah tidak ada. Dan selanjutnya kita mengubah tipe data dari invoice date, tanggal ya. Di sini tanggalnya masih kita cek itu masih objek.
dan kita melakukan coding Python untuk mengubah objek tersebut menjadi datetime, dan kita tampilkan dan sudah berhasil. Dan kita lanjut ke filter, kita ambil quantity dan unit price atau price ya, ini untuk menjumlahkan ya, ini untuk menjumlahkan. Ini kita cek dulu, ada baris itu segini 400.916, dan kita membuat kolom dulu total price karena nanti kita ada metodenya clustering dan algoritma Kemis membutuhkan total price ya. Di sini kita buat dulu untuk total price-nya kolomnya, dan berhasil kita buat. Nah, ini kita untuk langkah preprocessing-nya sudah selesai karena ada beberapa tahap tadi, totalnya kayaknya ada 6 tahap. Setelah kode yang tadi mentah sudah diolah, dibersihkan menjadi menjadi keseluruhannya 6 tahap tadi. Dan selanjutnya kita akan melakukan menerapkan clustering ya. Yang selanjutnya ada penerapan clustering dan dengan K-means yang di sini, karena clustering ini merupakan kita mencari pelanggan yang loyal atau tidaknya. Di sini kita mengambil data tanggal transaksi ya. Di sini kodenya seperti ini dan kita tampilkan dari resensi, frekuensi, dan monetary. Nah, selanjutnya kita ada mengambil data dari data yang sudah di clustering, dan kita akan normalisasi dikarenakan dari resensi, frekuensi, dan monetary itu jumlahnya itu tidak sesuai atau tidak tidak imbang lah. Nah, kita normalisasi supaya skalanya itu sama. Nah, di sini kita sudah melakukan resensi, frekuensi, monetary, menormalisasi ini, dan selanjutnya kita akan menerapkan K-means. Nah, ini menerapkan K-means ini ada 3 cluster ya untuk K-means tersebut. Cluster 1, cluster 0 itu yang pelanggan yang jarang belanja dan lama tidak belanja atau tidak aktif. Cluster 1 itu pelanggannya aktif, loyal, dan nilai belanjanya tinggi. Yang cluster 2 itu pelanggan yang baru. Nah, ini kita sudah melakukan codingannya ya, dan menunjukkan di sini ada cluster 10000. Nah, ini kalau 1 ya berarti pelanggan aktif dan belanjanya tinggi, yang 0 ya berarti yang pelanggan yang jarang dan lama tidak aktif atau tidak belanja. Selanjutnya di sini kita menghitung rata-rata untuk RVM, resensi, frekuensi untuk rata-rata setiap clustering. Yang min ya ini hasilnya, setiap rata-rata hasilnya itu segini. Dan selanjutnya ini untuk mengvisualisasi ini resensi per cluster atau frekuensi per cluster dan monetary per cluster, dan hasilnya seperti ini. Ada tabel-tabel dengan jumlah masing-masing ini dari resensi per cluster, dan di sini ada frekuensi per cluster, dan di sini monetary per cluster. Akan menunjukkan data-datanya per cluster itu seperti apa dari resensi, frekuensi, dan monetary.